Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati itu Bapak, Ade. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu mengenai analisis manajemen strategi PT Pertamina Persero. Presentasi ini membahas profil perusahaan, analisis SWOT, strategi persaingan, implementasi Blue Ocean strategi, transformasi digital, strategi branding berkeberlanjutan dan ESG, manajemen krisis, serta pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI ya dalam mendukung strategi perusahaan. Nah, di slide kedua ini yaitu adapun agenda-agendanya yaitu tentang Pertamina, analisis SWOT perusahaan, strategi persaingan industri, implementasi Blue Ocean strategi, digital transformasi strategi, evaluasi strategi branding, strategi keberlanjutan, ESG, strategi manajemen krisis, serta pengaruh teknologi AI ya dalam manajemen strategi. Nah, di slide ketiga itu profil perusahaan. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan energi milik negara yang bergerak di bidang minyak bumi, gas alam, energi terbaru, dan petrokimia. Sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional serta mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Visi pertama adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Pertamina tetap berfokus pada pasar domestik, ya. Jadi dia tidak hanya berfokus pada pasar nasional di sini aja, tapi juga dalam jenjang tingkat internasional. Nah, kita sudah masuk di analisis SWOT, yaitu apa sih sebenarnya analisis SWOT itu? Yaitu S itu dari strategi, kekuatan, W itu weaknesses, itu kelemahan, O itu opportunities, yaitu peluang, serta threats, itu ancaman. Nah, kita bahas dulu dari segi kekuatan ya, dari strengths. Oke. Yaitu mendapat dukungan penuh dari pemerintah, memiliki jaringan distribusi BBM terbesar di Indonesia. Setelah itu yang kelemahannya masih bergantung pada energi fosil, struktur organisasi yang besar dan kompleks sih. Ya, untuk peluangnya itu pengembangan energi terbarukan, digital layanan energi, kebutuhan energi nasional dan terus meningkat. Serta ada ancaman fluktuasi harga minyak dunia, persaingan dengan perusahaan energi global serta isu lingkungan dan perubahan iklim. Nah, di sini ada yaitu strategi persaingan dalam industri. Pada industri energi, Pertamina bersaing dengan perusahaan seperti Shell dan BPAKR. Nah, untuk Shell mungkin ya sudah mulai berkurang ya, karena Shell sudah mulai banyak yang cabang-cabangnya tutup. Oke. Strategi persaingan Pertamina untuk mempertahankan posisinya sebagai perusahaan energi yang terbesar di Indonesia. Pertamina menerapkan beberapa energi dalam bidang pemasaran, mengembangkan aplikasi My Pertamina dan barcode ya, seperti kita tutup barcode untuk melakukan promosi digital. Setelah itu dia mengembangkan Green Energy Station. Nah, itu ada tuh di apanya memang. Terus mengembangkan biofuel, tidak hanya bentuk dalam biogas ataupun apa, tapi biofuel juga. Dalam bidang pelayanan, memiliki jaringan SPBU terbesar di Indonesia serta menyediakan layanan energi hingga wilayah terpencil. Nah, ini untungnya Pertamina itu dia merata untuk pembukaan isi minyak tadi. Nah, jaringan-jaringan itu dia lebih terperinci karena setiap tempat-tempat terpencil itu insya Allah pasti dapat. Implementasi Blue Ocean. Blue Ocean ini adalah untuk menciptakan pasar baru yang belum layak untuk yang belum banyak pesaingnya. Ya kayak apa yang belum banyak pesaingnya itu kayak biofuel, green energy station, charging stasiun kendaraan listrik, produksi hidrogen hijau. Nah, hasil dari strategi ini untuk apa ya? Untuk membuka sumber pendapatan baru, mengurangi ketergantungan terhadap bisnis yaitu BBM. Jadi Pertamina ini nggak mau hanya berpacu untuk di BBM-nya saja, tapi juga harus
mereka harus melek gitu. Mereka harus kembangkan dari biofuel, green energy station, charging station untuk kendaraan listrik tadi, serta produksi hidrogen hijau. Nah, digital transformasi strategi. Di sini kita sudah melihat ya, kalau di sini itu kita bisa kalau mau ngisi minyak tuh, kalau mobil tuh biasa pakai My Pertamina, itu ada apanya, barcode-nya. Terus sekarang sudah mulai mengikuti zaman ya. Nah, kita evaluasi strategi branding. Dalam membangun citra perusahaan, Pertamina ini menggunakan identitas merek, yaitu Pertamina Energy Shoe. Nah, strategi branding yang dilakukan antara lain rebranding logo yang lebih modern, kampanye energi berkeberlanjutan, program corporate social responsibility atau CSR ya, sponsorship sebagai kegiatan nasional. Strategi ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Nah, dampak terhadap loyalitas pelanggan. Strategi branding ini tuh dilakukan untuk apa ya? Untuk meningkatkan masyarakat itu biar percaya terhadap Pertamina tadi. Walaupun penuh dengan isu global yang cukup menegangkan untuk tahun ini ya, mereka harus bisa membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Strategi keberlanjutan dan ESG. Nah, di sini ada 3 macam ya, dari itu environmental, sosial, dan dampak strategi ESG. Untuk environmental itu sendiri yaitu pengurangan emisi karbon, pengembangan energi hijau, dan sosial itu program memperdayakan masyarakat dengan dukungan UMKM. Baru ada dampak strategi, yaitu reputasi perusahaan meningkat, mendukung target net zero, terus menarik investor yang peduli lingkungan. Nah, tadi itu dampak strategi ESG. Analisis penangkap. Nah, ini analisis yang ini yaitu saat pandemi, kayak mana mereka bisa keluar dari zona yang krisis tadi itu. Kayak mana menjaga stok BBM, protokol kesehatan, digitalisasi, layanan pelanggan, efisiensi operasional. Dan terbukti ya, hasilnya itu distribusi energi tetap berjalan, gangguan operasional itu dapat diminimalkan. Pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategi. Nah, karena perkembangan zaman yang semakin canggih dan semakin modern ini, dan sekarang sudah ada timbulnya AI, ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik, terkhusus untuk perusahaan-perusahaan yang besar seperti Pertamina ini. Nah, jadi mereka tuh ada pengaruh AI dalam perusahaan ini, yaitu dari segi operasional, prediksi maintenance, deteksi risiko peralatan. Nah, baru mereka juga menganalisis data, yaitu dengan prediksi permintaan BBM, analisis perilaku pelanggan. Jadi mereka tuh tahu dengan dari AI tadi itu, dengan bantuan AI, mereka juga bisa memudahkan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan bisnis berbasis tadi itu BBM, optimasi rantai pasok energi. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, PT Pertamina Persero itu dia memiliki posisi yang kuat dalam industri energi di Indonesia melalui strategi digitalisasi, inovasi energi baru, penerapan ESG, pengolahan krisis, dan pemanfaatan teknologi AI. Pertamina harus meningkatkan daya saingnya di tengah perubahan industri energi global. Kedepannya, fokus pada energi terbarukan dan transformasi digital. Nah, ini akan menjadi kunci keberhasilan Pertamina dalam mewujudkan perusahaan energi nasional kelas dunia. Mungkin ini sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak dan teman-teman lainnya yang menonton video saya. Bila ada mungkin banyak ya, terdapat kesalahan dari segi PowerPoint maupun dari silap kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.